lapar sedikit. Jadi sebenarnya ini suami saya seharusnya, tapi seperti biasa urusan bicara diserahkan kepada saya. Tapi karena dia sudah berjanji bahwa kalau ini terjadi dia akan mempersembahkan sebuah kesaksian pujian. Tapi sebelumnya saya berbicara dulu, menyaksikan apa yang kami alami. Ya, sudah. Jadi kami sebenarnya saya sudah pernah menyaksikan ya, tahun 2021 awal saya pindah karena waktu itu pandemi dan kami tidak bisa membayar kontrakan kami, dan kami pindah. Di situ kami diberi jalan oleh seorang teman, dia juga seorang dia pelayanan juga di gereja gitu. Jadi dia memang anak muda, tapi dia memang punya satu unit apartemen, dan itu kami diberi kemudahan. Kemudahannya dari sisi harga yang di bawah dari harga normal. Yang kedua, kita bisa bayar bulanan gitu. Nah, waktu berlalu sampai 2 tahun kami di sana. Sebelum waktu Desember tahun lalu habis, itu bulan Oktober, sekitar bulan September Oktober, dia info ke suami bahwa dia akan menaikkan sewa, dan naik itu lumayan banyak, hampir 1 juta naiknya 1 bulan. Suami saya bilang kita nggak ada yang maksain, jadi kalau ini kita keluar aja. Suami saya bilang gitu. Jadi suami saya langsung bilang ke owner bahwa sorry, kami nggak lanjut. Jadi terakhir sampai harga lama Desember tahun 2022 kami keluar. Januari kan harga Januari naik. Oh ya sudah gitu. Tapi jujur sebagai manusia waktu itu memang agak bingung gitu ya mau kemana. Karena gini, kebanyakan kontrakan kalau bukan petak itu maunya tahunan, paling lama setengah tahun. Posisi kami juga tidak ada, kalau saving sebesar itu nggak ada, tabungan maksud saya. Jadi waktu itu nggak tahu, nggak ngerti gimana, tapi ya kita udah doa aja gitu seperti biasa. Saya bilang gitu, saya selalu kasih kekuatan kan kepada suami. Kemudian dia malam-malam itu dia cek iklan ya gitu di OLX, itu ada di tower yang sama tapi lantainya di bawah. Kita di lantai 25, di lantai 16, dan itu dia sewain tahunan tapi sisinya cuma dikit sama yang kita tempatin waktu sekarang di 25. Paham ya saudara? Jadi cuma selisih sedikit, katakanlah 1 bulan sisinya 50.000. Permasalahannya di lantai 16 mintanya per tahun sampai situ ya. Tapi suami saya modal nekat, dia bilang, saya boleh nggak 6 bulan? Dalam hati saya, 6 bulan duit dari mana ya? Gitu ya. Dia bilang, boleh nggak saya bayar 6 bulan dulu? Dia bilang gitu. Orangnya kok ya ngasih gitu. Boleh, tapi mulai ini dia, suami saya nawar misalnya hari Rabu atau Kamis. Dia bilang gini ya Pak, saya kasih tapi Sabtu besok udah harus bayar DP minimal berapa juta lah gitu. Tanda jadi, kalau nggak saya nggak mau kasih ke Bapak gitu. Lah duit gimana gitu kan? Kita cuma bisa doa aja gitu, doa, dan waktu itu emang ada kegalauan juga karena kan waktu itu kita retret ya Desember itu. Jadi udah pikir nih kalau pindah retret bisa ikut apa nggak, kita nggak tahu kan gitu. Nah terus kita doa itu Kamis dikasih deadline, kita harus bayar Sabtu. Tuhan luar biasa, kita nggak pakai ngutang, nggak masukin emas. Sabtu duit ada masuk sebanyak 6 bulan. Pembayaran setengah tahun. Yes, dalam hati saya udah kesenangan. Saya lihat lantai 16 itu hook. Jadi jendelanya lebih banyak cahayanya. Pokoknya buat saya pemandangannya, view-nya juga langsung kolam renang. Kalau yang saya tempati sekarang enggak gitu. Jadi buat saya udah excited gitu loh sebenarnya. Cuman memang ada kegalauan, yaitu adalah kayaknya kita berbenturan dengan retret. Itu pindahan kita. Kita udah ngomong kayak gitu saudara. Selisih 2 minggu kemudian kita udah bayar DP dong berarti. DP dulu nih. Terus saya bilang udah bayar aja sekalian, suami saya bilang enggak, DP aja. Dibayar DP, 2 minggu kemudian owner yang lama bilang, kok jangan pindahlah, kok aja. Ada orang lain gak? Dia kayak gini loh. Ya kita kan gak bisa kalau harga kamu naik gitu. Pokoknya singkat cerita, dia kira gini deh kok aja dia nempatin, saya gak naikin harga. Galau lagi kita kan.
dalam hati saya, jangan sampai salah nih, duit udah dikasih sama Tuhan setengah tahun gitu kan. Terus ntar kalau kita nggak jadi gimana gitu kan. Tapi mungkin banyak pertimbangan kami juga bahwa kami harus ikut retret gitu ya. Jadi ini udah pasti sih, kalau kita pindahan kemungkinannya kecil untuk bisa ikut retret gitu. Kayak timbang terus juga pindahan itu pasti berat ya, packing apa segala macam. Akhirnya tapi suatu gini deh, dia ngomong sama anak muda pemilik apartemen, kalau lo nggak naikin 2 tahun gue stay. Yuk tunggu deh kok, dia pikirin. Besoknya dia hubungi lagi, oke deh kok stay 2 tahun, saya nggak akan naikin harga. Itu tahun berapa saudara retret kita, tahun berapa? 2022 kemarin. Jadi berapa jadinya? 2 tahun. Nggak udah, lega ya, nggak jadi naik. Saya bersyukur, puji Tuhan. Duitnya puji Tuhan juga bisa dipakai buat masukin anak ke sekolah yang kecil. Jadi buat uang yang ada itu kita pakai buat anak kita sekolah. Udah nih ya, udah berlalu nih, tung. Bulan apa ini? Agustus apa bulan apa? Tiba-tiba si owner ini hubungi suami saya. Sorry banget nih kok, saya minta tolong. Jadi gini kok, awal tahun 2024 ya jadinya, ini mau dipakai sama keluarga, dia bilang. Saya minta tolong, jadi kok cari tempat lain. Bilang saya, jujur ya saudara, sebagai manusia, saya merasa, ih gimana sih, gue udah merasa tenang gitu kan ya. Toto dia ngomong kayak gini lagi, kok dia menyalahi omongan dia. Saya bilang gitu. Terus suami saya berusaha, Felix kan janjinya 2 tahun. Ya sorry banget nih, saya gantian, saya minta tolong. Dia ngomong gitu. Nih ya saudara, saya memberikan gambaran sedikit. Saya dengan suami sudah hampir 10 tahun menikah. November ini saya sudah 7 kali pindah. Saya enak saudara, jujur, saya enak banget. Jadi saya bilang sama suami saya, bilang gini, biasanya kan saya yang kasih kamu kekuatan ya, support kalau kamu lagi gitu. Gantian sekarang, saya bilang, tolong saya butuh ditopang, disupport. Saya ngerasa capek. Saya bilang gitu. Nah, bertepatan CG juga kan kemarin dia belum lunas tuh ya. Nah itu pas Pak Gem khotbahnya Pak Gem yang mimpi di dalam Tuhan. Terus ada penat, apa? Pak Gem bilang, saya merasa penat. Terus gak apa-apa, tandanya kamu deket sama aku. Oh oke. Ya saya ngerasa, berarti saya deket sama Tuhan kalau saya capek. Jadi itu kayak semacam peneguhan buat saya juga gitu loh. Tapi saya senang sih. Ketika saya bilang gitu, dia malah geber penyembahan gitu. Nah ini dia yang saya mau nih, bukannya sibuk cari duit tapi penyembahan. Gitu kan. Ya udah, dia penyembahan. Nah ini nih lagu yang akan dibawakan sama dia. Ini ada lagu yang benar-benar waktu itu ini India banget, jadi power juga untuk dia berdoa. Saudara, tapi emang benar ya, saya bilang sama saudara satu hal, kita ini gak ada bagus-bagusnya sih sebenarnya, kecuali Tuhan yang bikin kita bagus. Amin. Satu, kita ikut Tuhan itu sebenarnya kita nggak sempurna. Saya ngerasa masih banyak juga yang harus dirubah. Saya masih banyak yang harus bertobat dari dalam diri saya. Tapi yuk kita belajar untuk setia, saudara. Setia sama Tuhan. Saya melihat sendiri, mata ini melihat sendiri, ketika kita setia dan udah bolak-balik lewat nubuatan ya, bolak-balik selama Tuhan bilang kamu jalan sama saya. Tahu nggak saudara, Tuhan yang kita sembah itu nggak ada lawannya. Kalau dia seperkasa itu, bayangin kita jalan sama dia, seperkasa apa kita? Dia raja loh. Kita ikutin dia. Kalau kita setia, kita ikut dia. Kita nggak setia, dia kemana, kita kemana. Gitu. Jadi apa yang bisa kita dapat selama kita jalan sama dia? Saya nggak ngomong bahwa selama jalan sama Tuhan tuh berarti kamu bakalan naik meroket secara bisnis, apalah, bukan begitu saudara. Ya, tapi saya juga dapat dari Pak Gem tadi bilang bahwa pendidikan itu, proses itu kan ada tujuan Tuhan di sini di ujung, ya. Tapi kalau kita mau setia nggak ikutin didikan itu, ujungnya tuh pasti ketemu. Tapi kalau saudara udah berontak di tengah, ujung nggak akan pernah ketemu. Gitu aja, ya. Oke, singkat cerita, walaupun udah panjang begini, ini saudara, saya dalam hati saya ini udah unit termurah. Saya nggak mungkin dapat yang di bawah ini.